Bapak Soekarno tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada sama sekali. Bahkan beliau pendahulu dari Bapak Ganjar, notabene PDI. Beliau adalah sangat melarang sekali penjajah menginjak di tanah Nusantara ini. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, saudara-saudara kita di seluruh alam Nusantara, dan para sepuh guru yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya cintai. Nah, hari ini saya ingin kembali berbagi tentang apa? Tentang Rare Angon. Ternyata di Jawa ada juga dinamakan dengan Buddha Angon, ajaran leluhur kita. Nah, siapa beliau? Beliau adalah anak gembala. Jadi Rare adalah anak, Angon adalah gembala, Buddha adalah anak, Angon adalah gembala. Sama artinya. Nah, di sini saya ingin menelusuri, ingin menelisik tentang dari ajaran-ajaran Hindu yang pernah saya tahu. Kemudian saya membaca tentang Uga, Wangsit Siliwangi, kemudian ramalan Joyo Boyo. Nah, ternyata erat sekali kaitannya. Nah, kalau di Hindu kita tahu betul, lazim kalau orang Hindu bilang bahwa orang yang suka bermain layangan, suka bermain layang, pralayang itu, dia adalah seorang yang namanya Rare Angon. Karena di situ adalah berstananya Dewa Siwa. Di sana diyakini ada Dewa Siwa. Nah, di sana filosofinya para pralayang itu, orang yang suka bermain layangan itu, beliau adalah sebagai sosok pengasuh anak-anak kecil di sini. Bukan yang dinamakan gembala, bukan gembala sapi, gembala kerbau dan sebagainya. Nah, beliau disinilah seorang pengangon, pengasuh di sini. Di situ pengasuh adalah layangan itu adalah jauh sekali, di mana anak-anak kecil itu akan senang melihat bagaimana fokus dengan layangan itu. Jadi fokus berpikir pada satu hal. Apabila ada upacara besar, apabila ada yatnya yang sangat besar, upacara di dalam Bali, kemudian di sana disanakan simbolik adalah arca pertime ide Rare Angon. Nah, itu di Bali. Jadi beliau adalah sosok Dewa Siwa yang memelihara, kemudian yang menciptakan, kemudian yang melindungi anak-anak itu sendiri menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan Buddha Angon, Rare Angon yang ada di tanah Jawa, ajaran Jawa itu sendiri, di Uga Wangsit Siliwangi, saya pernah membaca di sana. Nah, di sana dikatakan bahwa beliau di situ bukan berarti seorang pengembala, tidak. Beliau di sana dikatakan beliau adalah sosok yang mengumpulkan ranting-ranting, daun-daun kering, kemudian dikumpulkan oleh beliau, kemudian dijadikan satu. Nah, di sini filosofinya, sahabat. Seorang Rare Angon, Buddha Angon ini, beliau menyimpan sejarah-sejarah yang telah dikuburkan oleh mereka yang telah mengubur sejarah tentang ajaran-ajaran Nusantara, ajaran-ajaran Jawa kuno itu sendiri, hingga melupakan semua. Nah, itu terkait dengan Raja Siliwangi, di mana di sana dikatakan juga Pejajaran telah hilang, telah musnah Pejajaran beserta ajaran-ajarannya. Nah, di saat ajaran-ajaran itu sudah tenggelam, kemudian maka di sana dikatakan juga ada gagak yang berkoar-koar, bersuara di ranting-ranting kering. Nah, di situ kita dapat
mengambil filosofi dari ajaran itu sendiri. Gagak-gagak yang berkoar-koar itulah mereka yang pinter keblinger, di mana dikatakan di sanalah pemahaman daripada sopan santun sudah tidak ada lagi, moralitas orang sudah tidak ada lagi. Banyak bencana-bencana yang datang dari alam itu sendiri. Kemudian di sana ada namanya air, api, kemudian angin yang menjadi persoalan di sana, di mana banyak sekali gunung-gunung api yang meletus, Gunung Merapi, Gunung Gede, dan lain sebagainya. Maka disitulah api, air, dan udara akan memunahkan semuanya. Nah, kalau berbicara tentang udara tentu yang namanya puting beliung, tsunami air yang menghancurkan orang-orang yang sudah menenggelamkan sejarah-sejarah budaya bangsa adiluhung Indonesia Nusantara di tanah Jawa. Nah, itu dari Ugah Wangsit Siliwangi. Nah, kemudian apabila kita melihat, menelisik dari ramalan Joyoboyo, di sini ramalan Joyoboyo. Di dalam ramalan Joyoboyo dikatakan bahwa apabila budak Angon itu datang terjun ke alam Nusantara, maka beliau akan berparas seperti Kresna dan berkarakter seperti Baladewa. Nah, kemudian bersenjatakan Trisula. Nah, kalau kita hubungkan dengan Hindu, tentu ini sangat berkaitan sekali. Karena di sana ada sifat-sifat siwa. Sifat siwa yang terkandung di sana. Karena beliau membawa senjata Trisula. Nah, Trisula itulah kebenaran, kejujuran. Bahkan di sana akan tercetus suatu hal-hal yang sangat baik dan sangat menyentuh hati kita tentang sebuah kebenaran, di mana di sana dilindungi oleh Sabdo Palon Noyo Genggo. Karena ajaran-ajaran beliau telah mengikuti daripada budak Angon itu sendiri. Nah, ajaran apa itu? Tentang ojo dumeh, tidak terlalu meremehkan orang atau membuat orang itu diremehkan. Kemudian eling lan waspodo. Nah, ajaran-ajaran Sabdo Palon dan Noyo Genggo itu mengikuti si budak Angon itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan Hindu, tentu disanalah siwanya. Nah, bagaimana tentang Nusantara yang carut marut tentang politik sekarang ini? Sangat di luar nalar kita. Karena seperti kita ketahui, seorang Jokowi, beliau adalah orang yang sangat luar biasa, penuh kasih sayang. Beliau selalu datang tepat pada waktunya. Beliau tidak pernah ada di tempat yang salah, selalu ada tempat yang benar. Di sanalah beliau ada. Saya melihat ada unsur-unsur budak Angon di sana. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena di sini banyak sekali bergesernya sopan santun, moralitas seseorang, baik itu manusia-manusia di luar daripada berperi kemanusiaan. Jokowi selalu rendah hati. Jokowi selalu datang pada tempat di saat diperlukan. Beliau selalu mengasihi orang, menjadarkan orang. Bahkan apabila beliau diserang, beliau tidak akan menyerang. Beliau tidak akan menyerang dengan pasukan. Dan apabila beliau menang, beliau tidak akan tertawa. Demi kebahagiaan siapa? Kebahagiaan orang banyak. Orang wong cilik yang terkena getahnya itu. Karena kemenangan wong cilik itu, beliau akan senang.
bukan merasa ketawa atau mengejek musuh-musuhnya. Seperti terjadi yang kemarin, beliau diedit seperti Ratu Mesir, kemudian beliau diedit seperti Kebo. Beliau sangat-sangat tersenyum di sana. Beliau tidak akan melawan. Tetapi di sini unsur-unsur itu sudah ada di sana. Beliau tidak menyerang walaupun diserang, tetapi beliau selalu tegar dan selalu menunggu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kemarin terjadi ribut di media massa, media sosial, seperti adanya ijazah palsu. Orang menyerang beliau, orang yang selalu meremehkan beliau, menyerang pribadinya beliau, menyerang istrinya, menyerang anak-anaknya. Bahkan ijazah yang sudah pasti asli tetap dipermasalahkan. Bahkan mereka selalu ingin membuat malu presiden kita, menyuruh beliau datang ke pengadilan. Beliau bukan haknya untuk datang ke pengadilan. Yang berhak membuktikanlah yang menuntut di sini. Tetapi beliau tidak menyerang, beliau diam saja. Beliau menyerahkan urusannya kepada yang di atas, karena beliau yakin dengan ajaran-ajaran Jawa yang pernah beliau pelajari. Nah, akhirnya orang yang menyerang itu merasa terkalahkan. Mereka bingung sendiri. Apa yang mesti harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya mereka terkubur dengan serangannya sendiri. Senjata makan tuan, sahabat. Di akhir-akhir sair-sair ramalan Joyoboyo di Uga Wangsit Siliwangi, di sana juga dikatakan bahwa orang yang memimpin Nusantara ini mereka adalah orang Islam yang sujati, yang selalu memegang teguh tentang ajaran-ajaran Jawa kuno, warisan dari leluhur nenek moyang kita. Dalam carut marut daripada kehidupan berbangsa ini, banyak sekali moral yang sudah bergeser di situ. Sopan santun yang sudah bergeser. Moralitas sudah tenggelam, tetapi di sisi lain banyak juga orang-orang yang selalu mempertahankan tentang ajaran-ajaran Jawa kuno, yang tentu adalah warisan nenek moyang kita. Nah, di sana saya melihat Budak Angon, Rarek Angon. Jadi beliau adalah unsur-unsur yang saya lihat di sosok Jokowi. Nah, di sini saya ingin menelisik lebih jauh tentang siapa penerusnya itu nanti. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, kemarin banyak masalah, banyak sekali intik politik di sini. Menjatuhkan tidak segan-segan, menghina, bahkan melecehkan seorang kepala negara. Banyak sekali. Seorang kepala negara dilecehkan, bahwa dihina. Walaupun dihukum, tetapi masih ada orang-orang yang selalu meremehkan kepala negara kita, kehormatan kita. Sahabat muda, sahabat milenial, kemarin ribut di media massa karena Bapak Ganjar dan gubernur kita, Bapak Koster, beliau menolak kehadiran kesebelasan Israel. Karena sebelumnya kita berencana menjadi tuan rumah Perhelatan Akbar U20 tentang sepak bola itu sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Banyak komentar-komentar. Bahkan beliau dikatakan blunder. Bahkan beliau dikatakan macam-macam. Bahkan dikatakan pendidikan beliau sudah menurun. Jadi semuanya sudah banyak informasi yang negatif tertuju pada Bapak Ganjar dan Pak Koster. Saya sebenarnya sangat menyesal ya. Menyesal sekali. Karena apa?
Karena kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga dan berbahagia sekali punya kesebelasan anak-anak muda kita berlaga di U20 itu. Nah, itu sangat menyesal saya, sangat sedih saya di sini. Nah, tetapi mungkin, nah saya bilang ya, mungkin Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Koster di sana melihat dari sudut lain. Karena beliau lebih mengutamakan tentang keamanan di sini. Tentang keamanan. Jadi kita tahu bahwa Bali sudah beberapa kali kena bom. Kemudian terakhir di Kanjuruhan ada masalah di sana. Nah, kemudian banyak kadrun-kadrun yang membakar bendera-bendera Israel, bahkan mengancam Israel, bahkan mau melukai Israel yang ada kalau memang dia tuh bermain di tanah Nusantara ini. Nah, itu sangat-sangat mengerikan, karena kita tahu betul bahwa kadrun-kadrun itu sangat radikal sekali. Mereka nekat sesuai dengan ajaran-ajaran yang dia terima. Nah, tetapi di sini saya bukan menganggap Pak Koster dan Pak Ganjar itu adalah kadrun, tidak. Beliau bukan kadrun di sini. Saya juga bukan kadrun. Mereka orang Kristen, orang Buddha bukan kadrun, walaupun mereka menolak. Karena pertimbangan di sini adalah keamanan. Nah, apabila itu terjadi, nah kemungkinan besar ada hal-hal yang tidak diinginkan tentang persepak bolaan kita yang berimbas nantinya ke politik tentunya. Tentu itu akan berimbas ke sana. Nah, karena apa? Karena mereka kadrun-kadrun itu akan mengkambing hitamkan. Nah, itu kita sudah menolak. Nah, kenapa Pak Ganjar sama Pak Koster menerima? Seandainya beliau menerima dan terjadi suatu masalah, nah di situ akan dikambing hitam, kemudian akan jadi satu bencana di sana. Nah, saya melihat dari sudut sana. Ini pendapat saya pribadi. Bapak Soekarno tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tidak ada sama sekali. Bahkan beliau pendahulu dari Bapak Ganjar, notabene PDI. Beliau adalah sangat melarang sekali penjajah menginjak di tanah Nusantara ini, sangat melarang. Nah, itu Bapak Bung Karno. Nah, mungkin dari pertimbangan itu Bapak Ganjar sebagai penerus dari Soekarno, kemudian Bapak Koster yang ingin mengamankan tanah Bali ini, menjawab hal itu untuk menolak U20 diadakan di Nusantara. Nah, sahabat muda, sahabat mulia. Nah, kalau kita kembali pada budak rare itu, terkait dengan budak rare itu. Nah, di sini saya melihat Bapak Ganjar bagaimana keseriusan beliau mengendalikan pemerintahan walaupun di provinsi. Karena pengalaman beliau sangat luar biasa. Hampir sama dengan Jokowi. Nah, saya melihat budak Angon ada di sana, sahabat milenial. Nah, itu penelitikan saya dari Uga Wangsit Siliwangi, kemudian Hindunya, kemudian Ramalan Joyo Boyo. Nah, ini pendapat saya. Anak muda, sahabat milenial, cukup hari ini saya berbagi. Saya siap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.